Tommy Soeharto rival berat Gibran gantikan Airlangga Hartanto, perang dingin Prabowo vs Jokowi. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan perang dingin, pasca mundurnya Airlangga Hartanto. Sejumlah nama muncul seperti Bahlil Lahadalia, Bambang Susatyo hingga Agus Gumiwang. Lalu, ada nama lain diantaranya putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Tommy Soeharto, hingga nama Jokowi sendiri. Nama Tommy dan Gibran menjadi sorotan. Karena Tommy mantan adik ipar Prabowo, sementara Gibran dicalonkan Golkar saat menjadi Wapres Prabowo. Maka Tommy vs Gibran disebut pengamat simbol perang dingin Jokowi vs Prabowo. Pengamat politik, Agus Wijajanto menyebut nama Tommy Soeharto lebih layak jika diajukan dan menjadi lawan sepadan pihak Jokowi. Sebab, orang tua Tommy Soeharto Presiden kedua RI Soeharto merupakan tokoh pendiri Partai Golkar, yang dalam sejarah pendiriannya identik dengan berdirinya Orde Baru dan telah membesarkan Partai Golkar, ujar Agus, Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Namun guru besar senior Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Prof. Dr. I. Gede Panca Astawa menilai, Tommy terganjal statusnya apakah masih kader. Dan kasus masa Orde Baru. Golkar sekarang tak lagi berorientasi pada tokoh, tapi pada kader, ujarnya. Secara terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menilai, Jokowi akan berada di balik layar. Golkar menjadi kendaraan baru Jokowi untuk mengendalikan parlemen. Rocky curiga, Jokowi perlu mengamankan diri pasca lengser, sebab setiap presiden yang baru lengser pasti ada gangguan. Meski Gibran dalam posisi sangat kuat, Wapres, namun itu tak cukup melindungi Jokowi di kemudian hari, katanya. Makanya Jokowi perlu semua alat politik. DPR harus dikendalikan dan misinya mengambil Golkar yang terlihat sejak 3 bulan lalu. Maka ada nama seperti Bahli, fungsinya untuk memberikan rasa aman, mengendalikan Golkar di parlemen setelah gagal kendalikan PDIP, ujar Rocky. Namun, Koordinator Staf Khusus Kepresidenan, Ari Dwipayana membantah, tidak ada campur tangan Jokowi. Pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan pribadi, yang selanjutnya menjadi urusan internal Partai Golkar, kata Ari, Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024.